Berita Arema terupdate, melihat skema baru Arema FC di lini tengah dan depan menarik diulas setelah Simo Edan kedatangan pemain baru. Beberapa pemain baru Arema FC itu antara lain Adam Alis, Evan Dimas, Andi Krendika, Dian Zola, Hanis Sagara, Hashim Kipo, dan Ilham Udin Armayan. Sayangnya, Arema FC sejauh ini belum mengenalkan pengganti Carlos Fortes, striker yang jadi mesin gol musim lalu. Sedangkan 3 pemain asing yang tetap bertahan di Arema FC musim depan antara lain, Sergio Silva, Renzi Yamaguchi, dan Adilson Maringa. Jika menilik wajah baru Arema FC, mereka bakal menambah kedalaman skuad Simo Edan. Andi Krendika yang biasanya bermain reguler di Madura United bertabrakan dengan sang kapten John Alvarisi. Lalu Hashim Kipo yang kembali pulang, padahal ada Bagas Adi yang kontraknya juga diperpanjang Simo Edan. Satu hal yang menarik diperhatikan ketika beralih ke lini tengah dan lini depan. Apakah Arema FC akan mendatangkan sosok striker asing guna menggantikan Carlos Fortes? Sepertinya iya, tapi, sejauh ini Arema FC cukup memiliki lini depan yang mewah dan potensial. Muka lama ada M. Rafli, Dedik Setiawan, dan Busedia Haye, serta bakal diperkuat dengan sentuhan Adam Alis dengan Ilham Udin. Keduanya bisa bermain melebar di sisi sayap. Adam Alis, pemain Bayangkara FC ini patut menjadi sorotan jika melihat penampilan impresifnya musim lalu. Koneksinya dengan Evan Dimas bisa jadi poin tambahan untuk membangun serangan Simo Edan. Belum lagi sosok Dian Zola yang semakin berkembang ketika berseragam Persela musim lalu. Dian Zola jadi pilar utama di bawah asuhan Sudirman. Selain itu, Arema FC juga masih memiliki Ridwan Tawainela dan Dendi Santoso yang bisa menjadi opsi lini tengah ketika membutuhkan tenaga baru dalam menyerang. Apakah dengan kehadiran wajah baru Arema FC bisa menambah produktivitas gol Simo Edan? Untuk diketahui, Arema FC merupakan tim paling sedikit mencetak gol dibandingkan 5 besar klasemen Liga 1 2021-2022. Tim Simo Edan hanya menghasilkan 44 gol dalam 34 pertandingan, 20 diantaranya dicetak oleh Carlos Fortes. Dengan kehilangan Carlos Fortes tentu jadi bumerang, kepada siapa tugas itu akan dilimpahkan. Dedik Setiawan dan M. Rafli belum cukup menjawab kegusaran dengan mencetak gol. Bahkan Dedik Setiawan kerap dibantu cadangan setelah dirinya tampil di Piala AFF 2022. Pekerjaan rumah Eduardo Almeida bukan hanya sosok striker yang haus gol, tetapi juga suplai bola, aliran bola, serta pemain yang bisa menghasilkan peluang. Evan Dimas, Adam Alis, hingga Ilham punya kelebihan untuk hal di atas. Menarik dinantikan, siapa lagi yang akan didatangkan Arema FC dalam bursa transfer musim ini. Simo Edan masih punya satu slot pemain asing yang bisa dimanfaatkan untuk mendatangkan striker haus gol. Mengutip Superscore, formasi Arema FC dengan wajah baru, peran Adam Alis dan Evan Dimas. Presiden klub, Gilang Widya Pramana serius menciptakan skuad jawara agar Arema FC bisa merengkuh trofi Liga 1. Kali ini kita bukan sekedar bermimpi untuk menjadi juara, tapi kita sudah merencanakannya, kata Gilang Widya Pramana dikutip SURYAMALANG.com dari wermania.net Senin, tanggal 11 April tahun 2022. Kami menyiapkan pemain sesuai kebutuhan tim, menyiapkan dana untuk mengarungi kompetisi selama semusim, tambahnya. Kami punya tekad dan keyakinan tahun ini insya Allah takdir kita bisa menjadi juara, pungkasnya. Gilang Widya Pramana juga berharap Aremania lebih woles. Harapan itu ditujukan kepada mereka yang sering melontarkan kritikan pedas kepada manajemen, maupun tim selama ini. Gilang paham, seperti apapun itu caranya, kritikan pedas untuk Simo Edan juga termasuk bentuk kecintaan Aremania. Namun, kalau ada cara yang lebih santun dan membangun, kenapa tidak dilakukan? Kalau Aremania ingin memberikan kritik dan masukan, mohon berikanlah kritik dan masukan yang membangun, bukan caci maki, anarkis, dan sebagainya. Saya ingatkan itu mulai sekarang, pungkas pengusaha kosmetik dan transportasi itu. Namun beberapa lainnya juga mendukung keputusan ini, karena pemain berusia 23 tahun ini tak mendapatkan cukup banyak menit bermain di Arema FC. Selain itu, Feby Eka juga dikenal cukup ringkih dan mudah terjatuh saat membela Arema FC. Lain halnya dengan postingan Arema FC di Instagram yang langsung diserbu ratusan komentar. Rata-rata, komentar di akun Instagram berisi ungkapan kekecewaan karena Feby Eka dilepas. Yang lainnya, menuntut seharusnya Rian yang dikeluarkan.
Dilansir dari Transfermarkt, Feby Eka direkrut Arema FC dari Persija Jakarta pada tahun 2020 lalu, tepatnya tanggal 25 Februari. Sebelumnya pemain dengan tinggi 183 cm ini juga sempat memperkuat Bali United pada tahun 2019 sebelum ke Persija. Selama gelaran Liga 1 2021-2022, Feby Eka telah mencatatkan 18 pertandingan dengan Arema FC dengan menyumbangkan 1 gol. Belum diketahui kemana selanjutnya Feby Eka akan berlabuh, sebab belum terdengar rumor mengenai kepergiannya. Sementara dari postingan Instagram Arema tersebut, banyak yang berharap ia bergabung ke Persija. Dengan keluarnya Feby Eka ini, penggemar pun memiliki spekulasi liar. Ada yang berharap bahwa ini adalah pertanda baik mengenai masuknya Stefano Lillipali yang akhir-akhir ini dikaitkan dengan Arema. Pasalnya Feby Eka posisi utamanya adalah sayap kiri dan Stefano Lillipali punya posisi utama di sayap kanan dan posisi kedua di sayap kiri. Dilansir dari tribunbatam.id dalam artikel berjudul Transfer Arema FC, Feby Eka tinggalkan Arema FC, target pemain baru lebih dari 10 orang, dilepasnya Feby Eka Putra, maka sudah 4 pemain yang resmi berpisah dengan Arema FC. Sebelumnya Arema FC sudah resmi melepas Carlos Fortes, Hanif Syahbandi, dan Diego Michels. Sementara itu, 4 pemain baru yang didatangkan resmi dikenalkan dengan skuad Arema FC. 4 pemain yang datang disebut Presiden Arema FC Gilang Widya Pramana sebagai rekrutan kloter pertama. Gilang optimis dengan kekuatan Arema FC menyambut Liga 1 musim depan. Persiapan yang lebih panjang dibandingkan dengan kompetisi sebelumnya akan didukung komposisi tim yang lebih matang. Perekrutan 4 pemain baru Evan Dimas, Adam Alis, Dian Zola dan Andik Rendika Rama merupakan bukti dari kerja keras manajemen Arema FC. Ini baru kloter pertama, 4 pemain baru di kloter pertama kita di musim ini. Insya Allah ada beberapa kloter lagi. Nama-nama pemain akan kita publikasikan nanti, kata Gilang Widya Pramana seperti dilansir dari Tribun Batam. Feby Eka Putra mundur dari Arema usai Liga 1 2021-2022. Penyerang sayap asal Mojokerto itu menjadi pemain keempat yang tak lagi menjadi bagian dari Arema musim depan. Sebelum Feby, Arema lebih dulu ditinggal 3 pemainnya musim lalu. Mulai dari Carlos Fortes, Hanif Syahbandi, hingga Diego Michels. Tanda-tanda hengkangnya Feby dari Arema tercium ketika nomor punggung 11 yang biasa dikenakannya menjadi milik rekrutan anyar Arema. Nomor punggung 11 itu musim depan akan dipakai Dian Zola. Tentu saja kita menghormati keputusan yang dibuat oleh Feby Eka. Tentu Feby memiliki pertimbangan lain, karena untuk